Ilmu cerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala khair wa qira'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masih tetap kitab Al-Qistasul Mustaqim. Kita sudah sampai apa? Hah? Qauluhu hadhi tontonatun azimah. Itu sudah? Qultu lahu isbir wa la taj'al dzikra. Oke, kita kembali sampai kita kembali satu kalimat ini. Faqala hadhihi tontonatun azimah. Sila baca Ustaz Fauzul. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala hadhihi tontonatun azimatun fa innal ma'na fa inni asma'u ja'ja'atan wala ara tihnan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang yang namanya asyaklul awal. Asyaklul awal yang menurut Imam Ghazali dikatakan itu adalah al-mizanul akbar. Al-mizanul akbar. Saya ulangi sedikit. Makna mizanul akbar di sini adalah yang dikatakan asyaklul awal indal manatiqah. Yang mana asyaklul awal itu adalah ketika yang namanya hadul wasat itu mahmulan di dalam muqaddimah sughra maudhu'an fil muqaddimah kubra. Zaidun insanun wa kullu insanin hayawan. Ini jangan sampai lupa, ini adalah necessary di dalam ilmu mantik. Syaklul awal ini necessary. Kenapa? Karena insan di sini dua-duanya, yang pertama berada dia itu menjadi mahmul atau khobar. Yang kedua dia menjadi maudhu' atau mubtada. Ini menurut ilmu mantik ini adalah necessary. Tidak boleh diingkari. Yang mengingkari ini maknanya aklalahu, dia tak punya akal. Kenapa? Karena syakl ini adalah necessary. Karena itu dikatakan oleh Imam Ghazali dia itu al-mizanul akbar. Dikatakan al-mizanul akbar karena selain daripada mizan ini semua akan kembali ke mizan ini. Dikatakan setelah dijelaskan tentang talazum, mizanul akbar, temannya Imam Ghazali yang al-muta'alim ini cakap hadhihi tontonatun azimah. Ini bunyi yang sangat bombastis. Fa ini ara ja'ja'atan fa ini asma'u ja'ja'atan wala ara tihnan. Kalau orang-orang Indonesia cakap banyak guntur tapi tak ada hujan. Itu maknanya PHP, pembuat harapan palsu. Pembuat harapan palsu. Misalnya macam itu. Kalau ada orang cakapnya banyak tapi tak ada bukti. Apa? PSP ini pembuat harapan palsu. Jadi ada bila ada laki-laki itu berpacaran dengan wanita 5 tahun tapi menikah dengan wanita lain. Itu namanya PSP. Yang perempuan sudah 5 tahun, Masya Allah sedang dinikahi dengan laki-laki itu, tapi ternyata menikahnya dengan wanita lain. Ini namanya laki-laki yang PSP, pembuat harapan palsu. Begitu pula katanya temannya Imam Ghazali ini, Anda ini cakap kalam-kalam yang bombastis saja, tapi tidak pernah menunjukkan bukti. Fa inni asma'u ja'ja'atan wala ara tihnan. Ya, ini saya cuma mendengar suara orang apa namanya? Dulu ada menggiling
Dandung, grek. Tapi saya tak tengok gilingannya, saya cuma tengok suaranya saja. Orang-orang Jawa akeh gluduke ra ono udane. Itu kalau bahasa Jawa, maknanya hanya guntur saja. Rubak-rubak, tapi hujan tak pernah datang. Oke, fakultu lahu isbir wala ta'jal bil Qur'an. Sekejap. Sabar. Saya cuma hanya menyebutkan intermezzo saja. Buktinya sekarang saya nak cakap. Jangan terburu-buru. Wala ta'jal bil Qur'an. Jangan terlalu terburu-buru dengan apa yang saya nak. Katakan min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qul rabbi zidni ilma wa alam annal ajalata minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Terburu-buru itu dari setan dan sabar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayo wa alam واعلم أن الميزان الأكبر هو ميزان الخليل صلوات الله عليه الذي استعمله مع نمرود. Insyaallah mulai sekarang saya akan usahakan tak terlalu memanjangkan pasal ini karena masih banyak sekali akan kita baca. Jadi saya usahakan membaca satu paragraf, saya akan jelaskan maksud dari paragraf itu. Saya tidak akan membaca harfan per harf karena itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ayo. فمنه تعلمنا هذا الميزان لكن بواسطة القرآن. Ketahuilah bahwasanya yang namanya Mizanul Akbar itu adalah mizannya Khalil alaihi salatu wassalam, yakni Ibrahim ketika berdebat dengan Raja Namrud. Itu adalah mizan, adalah cara sistem yang dipakai oleh Nabi Ibrahim yang diajarkan oleh Al-Quran. Ayo, wadhalika, apa itu? وذلك أن النمرود ادعى الإلهية وكان الإله عندهم بالاتفاق عبارة عن القادر على كل شيء وقال إبراهيم الإله إلهي. Tengok. Sekarang ada perdebatan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud tentang siapa Tuhan. Yang mana mafhum Tuhan itu antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud muttafaq alaihi. Ini adalah sebuah pengajaran dari Nabi Ibrahim. Dari Imam Ghazali, kalau Anda ingin berdebat, pertama cari titik temu, jangan cari titik khilaf. Titik temunya apa? Oh, antara kita wahai Raja Namrud ada sebuah titik temu apa? Yang namanya Tuhan itu adalah Al-Qadir ala kulli syai'. Yang mampu segalanya adalah Tuhan. Muttafaq. Sekarang menurut saya yang mampu atas segalanya itu di dunia nyata hanya Tuhan saya yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Namrud tak setuju. Yang namanya Tuhan itu adalah saya, Namrud. Oke? Faqala Ibrahim al-ilahu ilahi li'annahu alladhi yuhyi wa yumit wa huwal qadir alaihi wa anta la taqdir alaihi. Ibrahim cakap, Tuhan itu adalah Tuhanku, yang mana Tuhanku itu boleh menghidupkan dan boleh mematikan. Anta wahai Namrud tak boleh menghidupkan dan tak boleh mematikan. Faqala ana uhyi wa umit. Faqala siapa Faqala? Namrud. Siapa cakap? Saya pun juga boleh menghidupkan dan mematikan. Yakni annahu yuhyi an-nutfata bil wiqa' wa yumitu bil qatl. Alamak, anta ini ada yang namanya melencengkan makna. Makna yang saya maksud menghidupkan adalah sesuatu yang mati ditiupkan roh menjadi hidup. Sesuatu yang hidup diambil rohnya menjadi mati. Itu adalah yang dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta ayuhan Namrud, uhyi wa umit, makna menghidupkan. Anda dengan istri Anda malam hari bersama. Akhirnya adalah benih, ada benih datang di rahim istri Anda. Itu Anda namakan menghidupkan. Loh, kalau cuma begitu bukan hanya Anda yang bisa. Kita semua pun yang punya istri semuanya boleh. Yumit, membunuh. Beza. Apa makna ihya wal imatah yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim? Bukan ihya dan imatah yang dimaksud oleh Namrud. Jadi al-khilaf laisa fi mahallin wahid. Nabi Ibrahim mempunyai pilihan menjelaskan makna ihya dan imatah atau berpindah ke misal lain. Nabi Ibrahim boleh saja, yang saya maksud dengan ihya dan imatah bukan yang Anda maksud. Karena apa yang Anda maksud bukan hanya Anda yang bisa. Orang lain pun juga bisa. Kalau
Bukan hanya Anda yang bisa, maknanya bukan hanya Anda yang Tuhan. Semua pun boleh jadi Tuhan. Tapi Tuhan itu yang saya maksud boleh menghidupkan, maknanya meniupkan roh di benda yang mati atau mencabut roh di benda yang hidup. Ayo, fa'alima Ibrahim alaihi salam anna dzalika ya'suru alaihi fahmu butlanihi fa'adala. Susah Ibrahim nak cakap dengan macam mana ya? Wallah, saya kira raja ini pandai. Tapi ternyata masalah ini saja dia tak boleh faham. Ya'suru alaihi fahmu butlanihi. Maknanya apa yang Anda maksud dengan imatah itu layalik bil uluhiyah. Tidak pantas untuk seorang Tuhan. Cuma ketidakpantasan makna ihya wal imatah yang dipahami Namrud itu dia tak boleh paham. Dia tak boleh paham. Fa'adala ila ma huwa awdah indahu. Fa'adala, berpindah. Nabi Ibrahim berpindah misal. Oke lah, imatah ini tak ya kita perdebatkan. Saya akan berpindah di misal yang lebih jelas lagi. Apa yang lebih jelas? Fa innallaha ya'ti bi syamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhita alladhi kafar. Ayo. Misal yang lebih jelas, yang namanya Allah Tuhanku, dia boleh apa? Mendatangkan, kan yang namanya apa itu namanya? Matahari itu kan terbit dari timur ke barat. Sebenarnya boleh saja dari barat ke timur, selatan ke utara itu boleh-boleh saja. Cuma Allahnya itu ingin dari timur ke barat. Kalau memang Anda Tuhan, mestinya Anda boleh rubah dari barat ke timur. Karena dari barat ke timur, timur ke barat sama saja sebenarnya. Sama saja. Cuma Allah ingin dari timur ke barat. Allah boleh buat macam itu karena Allah Tuhan. Kalau memang Anda Tuhan, Anda pun boleh buat macam itu. Fabuhital ladzi kafar. Dengan misal yang lebih jelas daripada ihya wal imatah, Namrud tak boleh jawab. Karena dia tidak akan boleh menjawab anamut apa namanya? Lah kan innallaha yuhyi wa yumit, ana uhyi wa umit. Dia tak akan boleh jawab ana ati bisyamsi min maghribiha. Tak akan boleh. Tak akan boleh. Karena itu fabuhital ladzi kafar. Maka orang-orang yang Raja Namrud buhita. Kata-kata buhita ini tak boleh jawab, diam. Oke? Waqad ahnallahu ta'ala alaihi wa qala wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Aywa, setelah Nabi Ibrahim cakap ini dan Raja Namrud tidak boleh untuk menjawab, Allah memuji. Wa tilka hujjatuna, apa yang dikatakan oleh Ibrahim adalah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim. Dari situ saya mengetahui, katanya Imam Ghazali, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim adalah hujjah. Oke? Fanadhartu fi kayfiyati waznihi kama nadharta anta fi mizani adh-dhahabi wal fidda wa ra'aita fi hadhihi al-hujjah aslaini qad izdawaja wa tawallada minhuma natijatun hiya al-ma'rifah. So, tengok. Maka aku setelah melihat ayat ini, aku macam menganalisis dari ayat ini seperti anta menganalisis masalah timbangan emas dan perak yang sudah lalu di pelajaran yang lalu. Katanya, tahu dari mana ini adalah timbangan ini benar? Ya memang orang-orang kalau memakai timbangan biasanya akan benar. Kalau saya syak apakah timbangan ini benar atau tidak, daging ini benar atau tidak, saya tengok daging yang benar, saya bandingkan dengan daging saya. Begitu pula saya, katanya Imam Ghazali, saya tengok di perkataannya Nabi Ibrahim seperti anta menganalisis di masalah mizanul dhahab wal fiddah. Kemudian saya mengetahui bahwasanya perkataan Nabi Ibrahim itu terdiri daripada dua muqaddimah. Yang mana dari dua muqaddimah itu ketika dimix akan melahirkan satu perkataan, dikatakan perkataan itu ma'rifah, pengetahuan yang baru. Di dalam istilah mantik dikatakan dia itu natijah. Ada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Karena pernikahan antara kubra wa sughra ini terjadilah anaknya namanya natijah. Ayo.
إذ القرآن مبناه على الحذف والإيجاز. Tapi Al-Quran tidak cakap muqaddimatul kubra hadza wa muqaddimatus sughra, ada tidak macam itu. Karena yang namanya Quran itu alal hadfi wal ijaz. Dia tidak akan itu tidak secara detail menyebutkan semua, tidak. Akan tetapi singkat saja. Kemudian Allah membiarkan otak kita untuk menganalisis. Oke? وكمال صورة هذا الميزان أن تقول كل من يقدر على إطلاع الشمس فهو الإله. Kullu man yakdir ala itla'i syams fahuwa al-ilah. Siapapun yang boleh untuk menerbitkan matahari dari timur ke barat, dia adalah ilah. Kemudian وإلهي هو القادر على الإطلاع. wa ilahi huwal قادر على الإطلاع. qadir alal. Alam. Oke. Wahada. وهذا أصل آخر فيلزم من مجموعهما بالضرورة أن إلهي هو الإله دونك يا نمرود. Tengok. Ini wallahu a'lam ada semacam terbalik. Ada semacam terbalik dalam muqaddimah sughra dan kubra. Kullu man yakdir ala itla'i syams fahuwal ilah wa ilahi huwal qadir ala itla'i syams. Ini sughronya, ini kubronya. Tengok. Ilahi huwal qadir ala itla'i syams. Wa kullu man yakdir ala itla'i syams fahuwa ilah. Sof, tengok. Ini hadul wasat. Ini hadul wasat. Ini hadul wasat, ini hadul wasat. Jadi nadamnya seperti ini. Ilahi huwal qadir ala itla'is, alal itla' wa kullu man yakdir alal itla' fahuwal ilah. Tengok. Ini hadul wasat, ini hadul wasat. Ini mahmul, ini maudhu. Tengok. Natijahnya ini kita hapus, ini kita hapus. Jadinya al-ilahi wal ilah. Tuhanku adalah Tuhan yang hakiki, bukan anta ayuhal Namrud. Cuma di sini ada semacam terbalik, disebutkan muqaddimah kubra dulu, baru muqaddimah sughra. Ayo. فانظر الآن هل يمكن أن يعترف بالأصلين معترف ثم يشك في النتيجة أو هل يتصور أن يشك في هذين الأصلين شاك. Kemudian kita tengok apakah di antara dua asal ini ada yang tak setuju. Tapi tidak boleh kalau dua asal ini setuju, dia tak setuju di dalam natijah. Karena natijah ini adalah lazimun minal muqaddimatain. Anda boleh komplain di salah satu muqaddimah, tapi Anda tidak boleh komplain di natijah. Conclusionnya Anda tak boleh komplain. Ayo. هيهات فإن قولنا الإله هو القادر على إطلاع الشمس لا يشك فيه. Hayhat ini ba'uda. Hayhat ini di dalam nahwu dinamakan isim fi'il madhi. Isim fi'il madhi. Hayhat maknanya ba'uda. Jauh sekali. Ada orang boleh ingkar. Ada orang boleh ingkar. Karena perkataan kami di dalam muqaddimah kubra tidak akan ada yang komplain. Yang namanya Tuhan pasti mampu untuk menerbitkan matahari dari timur. Oke? لأن الإله كان عندهم وعند كل أحد عبارة عن القادر على كل شيء. Muqaddimah kubra ini dia itu mahalul ittifaq. Mahalul ittifaq
baina Ibrahim wa Namrud. Jadi Ibrahim dan Namrud tidak boleh komplain di sini. Dia cuma boleh komplain di sini. Oke? Wa itla'u syamsi min jumlati tilkal asya' wa hadha asl. Karena yang namanya Tuhan itu dia harus mampu dalam segala hal. Dan di antara hal itu adalah menerbitkan matahari dari timur. Oke? وهذا أصل معلوم بالوضع والاتفاق. Wahada aslun ma'lumun bil wada'i wal ittifaq. Di dalam mantik nanti dalam Mawadul Qadhoya ada beberapa madah dia tidak diketahui kebenarannya, tapi dia disepakati. Terus masalah ini kesepakatan antara kita. Maknanya semua hal yang bertentangan dengan kesepakatan kita salah. Walaupun apa yang kita sepakati belum tentu benar. Itu namanya di dalam mantik musallamat. Apa namanya? Musallamat. Banyak rata-rata di negara, konstitusi negara itu musallamat. Walaupun belum tentu benar fi nafsil amr. Kalau di Amerika mungkin liberty, kebebasan. Muttafaq baina sya'ab Amerika. Setiap negara punya apa? Konsensus. Konsensus itu kesepakatan antara orang-orang. Tanpa peduli itu benar. Setiap negara punya itu. Itu salah satu misal. Macam Anda masuk sebuah office, ada sebuah peraturan yang muttafaq alaihi. Subhanallah, setiap office punya peraturan. Di dalam isi pun ada peraturan. Kelas pukul 9.3, kok 8.30 kesepakatan. Loh, 8.30 kelas itu benar atau salah urusan nomor 45. Tapi itu adalah kesepakatan kita. Setiap usulan yang bertentangan dengan 8.30 salah. Walaupun kelas mula 8.30 fi nafsil amr belum tentu benar. Itu di dalam mantik namanya musallamat. Sebelum perdebatan ada yang namanya musallamat. Kita sepakat hal-hal yang kita sepakati. Tidak peduli hal itu benar atau salah. Contohnya Anda cakap 30 menit, Anda cakap 15 menit. Sepakat? Sepakatnya sudah. Setiap negara pasti punya itu. Oh, hak Anda sebagai warga negara 1, 2, 3. Anda 1, 2, 3, 4. Loh, kenapa saya lebih banyak? Kenapa dia lebih sedikit? Muttafaq alaihi. Tidak boleh ditanya. Tidak peduli benar atau salah. Dan ini adalah hal yang disepakati antara Namrud dan Nabi Ibrahim. Bahwasanya yang namanya Tuhan muttafaq bainana, disepakati adalah yang mampu terhadap segala sesuatu. Setiap hal yang bertentangan dengan itu, maka dia salah. Tidak peduli apa yang kita sepakati ini benar atau salah. Mungkin benar, mungkin. Tapi kita tidak tengok benar atau salahnya. Kita tengok kesepakatan kita. Itu namanya musallamat. Karena itu aslun maklumun bil wad'i wal ittifaq. Bil wad'i bil iradah. Ada keinginan dari kedua belah pihak dan ada kesepakatan. Wa qauluna al-qadiru 'ala al-itla'i wallahu dunaka ma'lumun bil musyahadah. Yang mampu untuk menerbitkan matahari dari timur itu Allah, bukan anta. Alal akal minimal dia tak pernah tengok Allah menerbitkan matahari dari timur. Tapi saya tahu Anda tidak bisa menerbitkan matahari dari timur. Minimal itu yang kita lihat, karena kita semua tidak pernah tengok Allah. Tapi kita tengok Namrud, walaupun Namrud sudah mati, kita tak pernah tengok Namrud, tapi kita tahu Namrud itu manusia. Dan tidak ada satu manusia pun yang boleh menerbitkan matahari dari barat ataupun merubah terbitnya matahari dari timur.
Aywa. فإن عجز نمرود وعجز كل أحد سوى من يحرك الشمس مشاهد بالحس. Bahwasanya apa ketidakmampuan Namrud untuk merubah gerak-gerik matahari, dan yang bisa untuk merubahnya adalah zat yang dari awal menjadikan matahari dari timur. Padahal bisa saja terbit dari barat, tenggelam di timur. Boleh saja sebenarnya. Cuma Allah memilih dari timur. Zat yang menjadikan terbit dari timur, dialah yang boleh menjadikan terbit dari barat. Oke? ونعني بالإله محرك الشمس ومطلعها فيلزمنا من معرفة الأصل الأول المعلوم بالوضع المتفق عليه. Hadal asal Muqaddimah Kubra diketahui dengan kesepakatan antara Namrud dan Nabi Ibrahim. Yang pertama ini al-musyahadah. Al-musyahadah. Anda boleh tengok. Selama Anda boleh tengok, Anda tidak boleh mengingkari apa yang Anda tengok. Maknanya yang pertama tidak boleh Anda ingkari, yang kedua juga tidak boleh Anda ingkari. Kemudian 1 dan 2 ini akan membuat sebuah conclusion al-ilahi huwal ilah. Allah huwal ilah. Selama ini tidak boleh dikomplain, ini tidak boleh dikomplain, dan dua-dua ini akan melahirkan satu hal lagi yang tidak boleh dikomplain. Anda nak komplain apa? Dan inilah makna Namrud buhita. Diam membisu 1000 bahasa. Apa katanya orang Malaysia? Sama ya? 1000 bahasa. Dia tak boleh, padahal dia 1 bahasa saja yang bisa. Oke. ويلزمنا من معرفة الأصل الأول المعلوم بالوضع المتفق عليه والأصل الثاني المعلوم بالمشاهدة أن نمرود ليس. Dari sini kita tahu bahwasanya Namrud laisa bas, itu saja sebenarnya. Nabi Ibrahim nak cakap anta ini bukan Tuhan. Sekarang saya akan jelaskan siapa Tuhan sebenarnya. Siapapun itu bukan Anda. Siapapun itu bukan Anda. Siapa itu? Sekejap sabar. Yang jelas dia bukan Anda, so. Ayo. فنعلم بعد معرفة هذين الأصلين أن نمرود ليس بإله وإنما الإله هو الله تعالى. Selama dia itu bukan Anda, dan ketika kita perdebatan, possibility Tuhan cuma 2, imma Allah, imma Anda. Dan possibility Anda saya eliminate. Tinggal Allah saja. Macam itu kan. Kalau ada orang menyanyi, cuma tinggal 2, juara 1 siapa? Silahkan menyanyi. Yang paling baik, Anda tidak baik, kita eliminate. Tinggal 1. Kalau dia kita eliminate lagi, tak ada juara. Betul apa tidak? Tuhan menurut saya Allah. Menurut Anda, Namrud, diri Anda. Sudah, saya buktikan diri Anda bukan Tuhan. Kalau Tuhan saya bukan Tuhan lagi, tak ada Tuhan. Kalau tak ada Tuhan, siapa yang menciptakan dunia ini? Selama possibility Anda itu Tuhan tidak ada, otomatis Tuhannya hanya Tuhan saya saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam usul fikih dikatakan sebuah sistem namanya as-sabr wa taksim. Menyebutkan segala possibility, kemudian mengeliminate satu persatu sampai tinggal 1. Wa huwa min aqwa. Wa huwa min aqwa masalikul illah. Karena boleh dipakai di dalam dzanniyat, juga boleh dipakai di dalam qat'iyat. Oke? فراجع الآن نفسك هل ترى هذا أوضح من المقدمة التجريبية والحيثية التي بنيت عليهما Alladzi banaita 'alaiha sihhata mizanid dhahab. التي بنيت Oke, عليها. sekarang Imam Ghazali cakap, sekarang tengok wahai temanku yang ahlu taklim. Sudah jelas kan bahwasanya apa yang saya sebutkan ini sangat jelas sekali, karena aslul ula, yang pertama itu mabni ala musyahadah, yang kedua ala ittifaq, kesepakatan. Yang pertama boleh Anda tengok, yang kedua boleh kesepakatan. Dan itu sama dengan bagaimana Anda mengetahui timbangan itu. Anda ketika mengetahui mana yang lebih berat, Anda boleh dengan tengok. Dan Anda mengetahui yang lebih berat
itu biasanya lebih lebih jatuh, tajribah. Dan ini juga seperti itu. Dan ini juga seperti itu. Faqala temannya Imam Ghazali Ahlu Ta'lim itu apa? Faqala hadhihi al-ma'rifatu lazimatun minhu bid-darurah wa la yumkinuni an ashukka fil aslain wa la an ashukka fi luzumi hadhihi natijah minha wa la Hadhil ma'rifah lazimatun. Ini sudah lazimah. Saya tak boleh komplain lagi. Yang pertama pun saya tak boleh komplain karena saya boleh tengok sendiri. Yang kedua pun saya tak boleh komplain karena itu ada sebuah ittifaq antara Raja Namrud dan Ibrahim. Begitu pula ketika saya tidak boleh komplain ketika saya analis kebenaran sebuah daging yang boleh saya lihat dan saya uji kebenarannya sendiri. Oke? Walakin hadha la yanfa'uni illa fi hadha al-mawdi'. Allah masih boleh apa? Berkelit. Memang ini benar, tapi hanya benar di sini. So, tengok. Anda kan cakap asyaklul awal ini boleh di semua tempat. Tapi menurut saya tidak. Ini memang benar, tapi hanya di sini. Macam mana saya boleh tahu mizan ini boleh jadi di semua hal? Oke? وعلى الوجه الذي استعمله الخليل وذلك في نفي إلهية نمرود وإثبات الإلهية لمن يتفرد بإطلاع الشمس. Terus bagaimana saya ini menggunakan mizanul awal ini, mizanul akbar di dalam selain masalah itsbat ilahiyatillah wa nafyu ilahiyatin namrud? Bagaimana? Terus dia masih boleh berkelit. Dia masih boleh berkelit. So, Imam Ghazali menyebutkan segala possibility. Karena itu kan, kenapa Anda tahu manatikoh itu ketika memisalkan, jarang yang sudah kita kitab tinggi lah ya, sudah kitab tahdhibul mantiq, tidak pernah memisalkan dengan kata-kata. Pasti memisalkan dengan kullu jim ba wa kullu ba dal. Sudah tidak pernah memakai kullu insanin natik, kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin hassas. Tidak pernah menggunakan itu lagi. Kenapa? Karena takut akan ada orang cakap seperti ini. Maknanya mizan syaklul awal, mizan akbar hanya untuk misal ini saja. Karena itu ahli mantik menggunakan rumus. Sebagian orang lebih dahsyat, tidak cakap kullu jimdal. Kenapa ini jim? Kenapa ini ba? Kenapa kok tidak kullu ba jim? Kenapa kok kullu jim ba? Karena takut akan dikira ini misal untuk huruf hijai. Karena itu tartibnya dirubah. Padahal boleh jadi kullu ba jim. Karena alif ba ta jim. Jim setelah ba. Nah, dirubah agar orang tidak terke, tidak ada ihtimal di dalam dirinya mantik itu hanya untuk huruf hijaiyah. Orang lebih dahsyat lagi, tak cakap kullu jimba, kullu jaba. Kullu jaba. Jadi ini bukan jim, bukan huruf hijai, hanya suara saja. Kullu jaba. Agar tidak dikira mizan ini untuk satu misal. Karena yang namanya mantik itu peraturan, konun untuk segala ma'arif. Karena Imam Ghazali menggunakan misal Namrud dan Nabi Ibrahim, dikira temannya itu mengira ini hanya ukuran untuk permasalahan Nabi Ibrahim dan Namrud. Lainnya tak boleh pakai ini. Oke? فكيف أزن بها سائر المعارف التي تشكل علي وأحتاج إلى تمييز الحق فيها عن الباطل. Bagaimana cara saya untuk menimbang pengetahuan-pengetahuan yang lain untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah menggunakan syaklul awal. Oke? Qultu man wazana dhahaba bimizanin yumkinuhu an yazina bihi al-fiddata wa sa'ir al-jawahir. Anda ini masih tak paham juga katanya. Sekarang Anda tengok daging, ada emas. Anda menimbang emas di dalam daging tertentu. Bisakah daging ini dibuat menimbang selain emas?
Bisa tak? Bisa. Emas ini kita buang, jangan kita buang, berikan Habib. Tengok apa namanya? Fiddah, perak, nafsu. Dajeng itu pula boleh kita pakai untuk menimbang perak, permata, mutiara, dan yang lain-lain. Bahkan boleh Anda gunakan untuk menimbang sayur-sayuran. Kenapa seperti itu? Karena tolak ukurnya bukan emas atau perak, tapi segala hal yang mempunyai timbangan. Segala hal yang mempunyai berat. Karena timbangan ini bukan cuma untuk emas, tapi segala sesuatu yang mempunyai berat. Tidak hanya emas, perak pun mempunyai berat, mutiara pun mempunyai berat. Nabi Ibrahim dan Raja Namrud hanya misal saja. Jangan Anda tertipu dengan misal. Jangan Anda berdebat di misal. Karena berdebat di misal itu laisa min dabil muhaqqiqin. Oke, sila. لأن الموزون عرف مقداره لا لأنه ذهب بل لأنه ذو مقدار. Tengok. Kita boleh mengetahui berat emas bukan karena dia emas, tapi dia mempunyai berat. Dzu miqdar, karena dia mempunyai berat. Oke. Karena itu Suf, Anda tahu tak kalau ada orang nak beli kain 1 meter, ada alatnya itu kan, yang apa? Hah? Tape itu. Tape itu bukan hanya untuk kain. Anda nak beli kayu pun pakai tape. Anda nak beli juben pun pakai tape. Maknanya tape ini bukan hanya untuk kain. Untuk jubin pun boleh, untuk kayu pun boleh. Kenapa? Karena tolak ukurnya bukan kain, tapi dzu miqdar. Karena dia mempunyai ukuran. Oke? وكذلك هذا البرهان كشف لنا عن هذه المعرفة لا لعينها بل لأنها حقيقة من الحقائق ومعنى من Begitu المعاني. pula Syakrul Awal ini, dia boleh membuktikan kebenaran masalah Namrud dan Nabi Ibrahim bukan karena masalah ini, tidak, tapi karena ini adalah salah satu hakikat dan salah satu makna. Bas la aktar wala akal. Selama dia makna, apapun maknanya, apapun ilmunya, boleh Anda timbang dengan dajeng ini, yaitu asyaklul awal. Aywa. فنتأمل أنه لازم هذه النتيجة منه ونأخذ روحه ونجدده عن هذا المثال الخاص حتى ننتفع به حيث أردنا. Kemudian kita jangan, cobalah kita berpikir lebih spesifik. Jangan kita tengok misal ini, tapi kita ngujariduhu. Tajrid ini kita abstraction kan. Kalau bahasa yang sedikit lucah, kita telanjangi. Mujarrad ini telanjang, tidak memakai baju. Bahasa filsafatnya apa? Abstraksi. Susah sangat saya punya lidah ini, jangan itu. Abstraksi, kita abstraksikan. Kenapa kita tak tengok misal ini secara spesifik, tidak, tapi kita rubah misal ini menjadi sebuah rumus. Kullu jimba wa kullu ba. Bukan kullu ba jim, kullu ba dal. Kullu ba dal. Oke? وإنما لازم هذا لأن الحكم على الصفة حكم على الموصوف بالضرورة. Ini saya headline. Dua garis. Pakai apa itu namanya? Yang kuning-kuning itu apa? Stabilo. Apa? Highlighter. Yang highlighter bukan yang buat ini, bukan. Saya headline di sini 2. Ini ilah. Kenapa terjadi al-ilahi wal ilah? Ini muhim kita ayat ilhamiyah semua. Li'annal hukma ala sifati, ini mungkin di kitab-kitab mantik biasa tak ada. Ini adalah ilah. Kenapa asyaklul awal itu muntij? Al hukmu ala sifati hukmun alal mausufi bid darurah. Karena menghukumi sebuah sifat, dia adalah hukum terhadap apa yang disifati. Sof tengok. Fauzan Talibun.
tengok. Fauzan talibun. Wa kullu talibin apa? Najihun, ya Allah, najihun. Saya nak cakap naimun tak krono. Fauzan talibun wa kullu talibin najihun. Tengok. Di sini ada yang namanya sifat. Apa sifat di sini? Talib. Talib ini adalah wasfun untuk Fauzan. Makna wasfun itu apa? Hukmun ala Fauzan. So, tengok. Saya hukumi Fauzan itu seorang student. Oke. Ini namanya mausuf. Saya kasih mim. Ini namanya sifat sot. Wa kullu talibin najihun. Ini mim. Ini sot. Suf, tengok. Yang mana talib ini adalah mausuf dan ini adalah sifat. Yang mana talib ini, dia ini adalah sifat untuk Fauzan. Sekarang kita menghukumi talib, kita mensifati talib sebagai najih, apa? Berjaya. Al-hukmu ala sifati, menghukumi sifat alladhi huwa talib dengan najih adalah hukmun alal mausuf. Maknanya Fauzan najihun. Ini bidururah. Anda tak boleh sangkal seperti ini. Dengan catatan, talib ini minimal dia harus musawin atau lebih umum. Makna musawin, afrodnya talib sama dengan afrodnya Fauzan. Individu talib Fauzan 1, talib juga 1. Cukup. Atau afrodnya talib, individunya talib lebih banyak daripada individunya Fauzan. Harus seperti itu. Kalau terjadi hal seperti itu, kata-kata Fauzan najih ini tidak bisa disangkal lagi. Tidak bisa disangkal lagi. Oke? Suf ini kena di headline sedikit. Karena ini kitab-kitab hasyiatul apa namanya di Ithul Mubhan pun tak ada pasal ilah-ilah ini hanya ada kitab-kitab mutaqaddimin macam Imam Ghazali. Ayo. Wa bayanuhu anna ijaza hadhihi hujjah anna rabbi mutli'un wal mutli'un ilah fayalzamu minhu anna rabbi ilah. Inna rabbi mutli'un. Inna rabbi mutli'un. Ayo, kemudian wal mutle' atau wa kullul mutle' ilah. Coba tengok. Inna rabbi mutli'un. Rabbi mausuf. Mutli'un sifat. Kullul mutle' mausuf. Ilahun sifat. Tengok. Sekarang kita mensifati sifat yang mutle' ini dengan ilah. Hakamna alas sifah. Tengok. Hakamna alas sifah. Fa hukmuna alas sifah hukmun alal hadhihi darurah. Tidak boleh diingkari. Necessary. Ya, necessary. Oke? Fayalzamu minhu inna rabbi ilah fal mutli'u sifatur rabb. Wa qad hakamna 'ala al-mutli' alladhi huwa sifatuhu bil ilahiyyah. فلازم منه الحكم على الرب بالإلهية فكذلك في كل مقام حصلت به معرفة بصفة الشيء وحصل. Wadah. Fakadzalika, kalau misal ini benar, maknanya bukan misal ini, tapi setiap sifat yang setiap perkataan yang ada hukmun ala sifat. Tengok. Bukan hanya sifat ini, bukan hanya misal ini, akan tetapi setiap perkataan yang dimana dia ada hukmun ala sifah, fahuwa hukmun alal mausuf. Tidak hanya terbatas terhad di hanya satu misal ini saja. Ayo. Wa hasalat ma'rifatun ukhra bi thubuti hukmin li tilka sifat fa yatawalladu minhuma ma'rifatun thalithatun bi thubuti al-hukmi 'ala al-mawsuf bid darurah. Bid darurah.
Karena ketika ada hukmun ala sifah, maka akan al-hukmun ala sifah wal hukmu alal mausuf akan terjadi sebuah peranakan, yatawalad, akan melahirkan satu makrifat lagi, yaitu hukmuna ala sifatis sifah alladhi huwal mausuf. Karena sifatus sifah huwa sifatun lil mausuf. Sifatun lil mausuf. Karena mutlaq sifah ilah sifatus sifah. Fa sifatus sifah sifatun. Sifatnya sifat adalah sifat. So, kalau Anda berpikir mudah. Karena ini masih di dalam awal-awal mantik saja. Awal-awal mantik saja. Oke? Faqala, setelah dijelaskan seperti ini oleh Imam Ghazali, apa katanya sahibnya tadi itu? Faqala hadza yakadu yadiqu darbuhu an fahmi fa in syakaktu fihi famadha asna'u hatta yazula syak. Wallahi Imam Ghazali, Anda kata ini darurah. Tapi wallahu a'lam, al-hukmu ala sifati hukmun alal mausuf yadiqu ala fahmi. Sikit detail sikit. Saya tak boleh paham itu. Dan masih ada syak apakah memang ini benar atau tidak. Maknanya saya masih punya iskal. Macam Anda semua masih ada iskal. Bahwasanya apakah al-hukmu ala sifatin huwa hukmu alal mausuf. Wah, saya pertama kali dengar ini. Saya cerna sikit dulu. Saya cerna dulu. Terus untuk kata Anda kan darur, ini kan necessary. Tapi kenapa kok saya ini masih ragu? Keraguan saya menunjukkan ini tidak necessary. Iya, juga menunjukkan Anda ini, otak Anda mungkin kurang. Katanya Imam Ghazali. Oke lah. Katanya kawannya ini, famada asna. Terus tolong bantu saya agar keraguan ini di dalam masalah al-hukmu ala sifati hukmun alal mausuf ini hilang. Macam mana? Ayo, khud iyarahu. Qultu khud iyarahu minas sanjadil ma'rufa indak kama fa'alta fi mizan. Sekarang kalau ente tengok di sebuah pasar raya ada sebuah